Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaknai daripada momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 bagi kami adalah bagaimana kemudian kita mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang memang perlu kiranya kita mengisi kemerdekaan ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak akan ada kemerdekaan hari ini apabila tidak ada pengorbanan dan perjuangan di masa lalu. Para ulama, santri terlibat dalam perjuangan itu untuk rela berkorban, bahkan sampai kehilangan nyawa. Maka sudah selayaknya lah kita di momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah untuk merefleksikan dan merenung bagaimana kemudian kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Sebaliknya, barang siapa yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya adab bagi orang yang kufur, yaitu siksaannya sangat pedih. Bagi umat Islam, kemenangan yang sesungguhnya adalah seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayat ini sebetulnya terlintas saat barusan saya tertidur lalu masuk ke dalam alam mimpi saya, bahwa kemenangan yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita ini sebagai orang-orang yang beriman harus senantiasa takwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menyampaikan dengan perkataan atau ucapan yang baik. Dalam hal ini adalah kita mengajak kepada orang untuk berbuat baik. Wa qulu qawlan sadida. Maka kemenangan yang sesungguhnya dengan kemenangan yang agung dalam pandangan Allah adalah orang yang satu, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menyampaikan perkara yang baik, perkara yang hak, ucapan yang baik. Maka janji Allah, jaminan Allah adalah Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Selain mengampuni dosa-dosa dan memperbaiki amal-amal kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pahala, yaitu sebagai kategori orang yang menang dengan kemenangan yang agung. Itulah makna yang sesungguhnya bagi seorang hamba Allah. Nabi yang terakhir dalam dakwah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basirati ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Saat ini manusia lebih condong kepada usaha orang-orang primitif, bahkan usaha orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha rancang bangun dengan teknologi tinggi kaum Samud. Teknologi pertanian kaum Sabah.
usaha perdagangan kaum Nabi Syu'aib, usaha menimbun harta kekayaan oleh Qorun, usaha pangkat dan jabatan seperti Haman, usaha melestarikan kekuasaan oleh Fir'aun, usaha atas mayoritas seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam, usaha memperkuat fisik, sihir oleh kaum Nabi Musa, usaha memperkuat fisik kaum Ad, bisnis syahwat kaum Nabi Lut, praktik perdukunan dan sihir oleh kaum Nabi Musa, usaha pengobatan oleh kaum Nabi Isa, dan usaha filsafat kaum jahiliyah dengan syair-syair yang mereka buat untuk menandingi ayat-ayat Al-Quran. Mereka lebih meyakini usaha-usaha tersebut akan mendatangkan kejayaan daripada usaha Rasulullah SAW. Usaha Rasulullah SAW setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau usahanya adalah usaha dakwah. Padahal tidak ada jaminan Allah di balik seluruh usaha kaum primitif yang telah dibinasakan. Untuk memenuhi keperluannya manusia berikhtiar, tapi sedikit pun tidak boleh yakin bahwa asbab dari ikhtiar itu yang mendatangkan kejayaan. Kejayaan hanya pada perintah Allah dan Rasul-Nya, yakni kepada asbab adalah syirik. Yakin kepada asbab adalah syirik. Cacat dalam ikhtiar berarti cacat dalam sunnah, sedangkan cacat dalam tawakal berarti cacat dalam iman. Bukan berarti tidak boleh berusaha, tapi tidak boleh yakin bahwa dengan usaha itu akan mendatangkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk produktif. Jangankan berbuat, berbicara sia-sia pun dilarang. Tak ada satupun perbuatan yang dilakukan tanpa ada kompensasi pahala. Jadi sesungguhnya kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan hidup manusia terletak pada kekuatan bagaimana seorang hamba mengamalkan agama secara sempurna. Amal agama secara sempurna yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Iman itu penting, usaha untuk iman itu jauh lebih penting. Hadirin, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam hal ini, kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat, bahwa pentingnya makna kemerdekaan itu adalah terletak pada bagaimana kita ini beriman, bertakwa kepada Allah, sebagaimana yang tersirat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.